Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan memulai kuliah kita, melanjutkan kuliah kita yang kemarin. Kalau kemarin kita masih berbicara tentang konseptual, bagaimana memahami kebijakan publik, maka untuk sekarang kita akan lebih detail lagi soal bagaimana proses kebijakan publik. Ya, kemarin mungkin saya sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa dalam kebijakan publik ada beberapa dilema-dilema, kemudian ada beberapa kacamata-kacamata yang digunakan di dalam proses kebijakan publik. Yang pertama kita harus pahami adalah, kemarin juga sudah dipetakan bahwa kebijakan publik ya, itu mulai dari semua eksekutif, yudikatif, dan semacamnya, semua yang mengatasnamakan publik dan kemudian membuat kebijakan. Katakanlah kalau anggota DPR itu membuat undang-undang, kalau presiden dan menteri itu membuat kepres, kemen, dan semacamnya, kalau DPRD membuat perda atau keputusan dewan, eksekutif membuat perbub atau pergub, ya, yudikatif kemudian membuat keputusan pengadilan. Nah, mudah-mudahan kebijakan ini harus berorientasi kepada publik. Ya, relasi secara umum kemarin kalau kita review, publik itu adalah common, bukan spesifik masyarakat ya. Artinya ini nanti bedain dengan elit. Ya, misalnya orang-orang yang elit itu misalnya gini, anggota DPR memperjuangkan nasibnya sendiri, terus kalau ditanya, "Loh, Anda memperjuangkan nasibnya sendiri?" Nah, saya kan juga rakyat. Nah, itu statement yang jelas salah ya. Karena dulu pernah saya masih ingat waktu zaman Orde Baru dulu ya, ketika Mbak Tutut ditanya, ketika jadi Kementerian Sosial gitu, dia membuat sebuah kebijakan apa yang ketika dikonfirm bahwa kebijakan yang dibuat oleh Mbak Tutut itu hanya menguntungkan dirinya, hanya menguntungkan keluarga cendana. Dia bilang bahwa, "Loh, saya kan juga rakyat." Tidak, sangat berbeda ya. Orang yang punya pabrik dan semacamnya juga berbeda karena mereka masuk di dalam private ya, private sector. Private sector itu bagian dari pabrik tetapi bukan pabrik. Ya, society secara luas itu kemudian publik. Ya, ini dinamanya publik ya, mulai dari yang milik ini sampai tukang becak sampai ini, yang semuanya itu harus memiliki dimensi publicness ya, elit dan semacamnya. Nah, ini harus direcover semua di dalam sebuah kebijakan publik. Nah, otomatis kemarin juga saya review bahwa ininya kan berbeda kemudian ya kan, bahwa kepentingan antara publik, kepentingan antara ini kan tentu juga berbeda. Oh, ini enggak ini ya, gambarnya nggak keluar ya. Oke, ulang lagi. Kalau saya ngomong tulisannya nggak keluar, kalian ya, kasih tahu saya ya. Biasanya agak lemot memang. Nah, kelihatan? Oke ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke, good, thank you. Nah, kemudian kalau kita pahami peta persoalan publik ya, ada problem misalnya di level pembuat kebijakan dan objek kebijakan. Ada problem nih dua-duanya. Ya. Kalau pembuat kebijakan itu biasanya problemnya adalah kurang informasi. Ya kan, ini sindrom pertama, problem pertama. Kenapa kurang informasi? Ya, mereka harus membuat kebijakan tentang kemiskinan misalnya. Ya, para pejabat itu harus membuat kebijakan tentang kemiskinan. Padahal mereka bukan orang miskin. Nah, ini kan menjadi masalah. Ya, tentu pemahaman dan perspektif mereka tentang kemiskinan tidak terlalu mengena, gitu ya. Di satu sisi atau pekerjaan yang non profesional mereka itu juga kemudian bisa menjadi masalah yang pada mereka. Akibatnya apa? Kadang yang terjadi adalah sok tahu. Nah, ini karena dikejar oleh situasi, karena dikejar oleh ini dan semacamnya, yang terjadi adalah sok tahu, di mana mereka itu seringkali sudah mendefinisikan ya kebijakan sebelum masyarakat sendiri mendefinisikan masalah. Nah, ini tentu problem ya. Sudah jadi anggota DPR,
kalau sebentar-sebentar harus konfirm ke rakyat karena dia tidak paham, ya malulah mungkin kan gitu. Atau mungkin dikejar oleh waktu, ya. Maka kemudian dia mendefinisikan kebijakan itu secara serampangan. Yang ketiga, itu adalah bisa dikatakan bahwa semua kebijakan akan mengandung bias. Ya, ini tergantung dari latar belakangnya, tergantung ini dan semacamnya. Oleh karena itu seharusnya kenapa partai politik itu idealnya adalah jumlah partai politik itu merepresentasikan kepentingan publiknya, merepresentasikan kepentingan yang berbeda gitu ya. Sehingga kemudian di parlemen, kemudian mereka memperjuangkan hal yang berbeda. Nah, sedangkan yang menjadi objek kebijakan atau masyarakat ya, itu juga memiliki sindromnya sendiri, memiliki problemnya sendiri ya. Masyarakat itu kecenderungan bahwa tidak semua masyarakat bisa mengidentifikasi masalah. Tidak semua masyarakat bisa mengidentifikasi masalah. Sebagai contoh begini, orang miskin kalau ditanya kira-kira bagaimana solusi untuk meningkatkan ekonomi, ketika disuruh milih mereka bantuan tunai atau kemudian pelatihan, maka saya bisa meyakinkan bahwa hampir semuanya pasti akan menerima pelatihan. Karena ada kebutuhan yang sifatnya real, misalnya anaknya mau beli HP gitu, kalau dapat bantuan 1 juta katakanlah kan lumayan buat tambahan beli Vivo, ya kan. Nah ini kadang masyarakat sendiri memahami problemnya itu memang tidak terlalu tepat mengidentifikasi masalahnya. Nah kemudian yang kedua, problemnya adalah ketika masyarakat sendiri diminta untuk mengidentifikasi persoalannya, maka persoalannya itu sifatnya sangat personal. Dia tidak memikirkan masyarakat atau kelompok lain. Ini kecenderungan dari masyarakat. Kalau ditanya apa masalah yang paling utama, pasti dia ngomong masalahnya sendiri. Yang paling utama, masalah orang lain. Nah ini kan tidak bisa, padahal kebijakan publik adalah problem yang harus solusi bagi semua orang. Nah, yang ketiga adalah tidak semua persoalan masyarakat bisa diselesaikan oleh pemerintah. Tidak semua persoalan masyarakat bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ini sering terjadi gitu loh ya. Masyarakat itu meminta agar pemerintah menyelesaikan problemnya, agar pemerintah mengatasi problem ini. Saya pernah melakukan survei sederhana gitu ya kepada penyandang disabilitas ya. Saya tanya gitu misalnya pertanyaan itu kira-kira seperti ini, apa hal yang paling urgen yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam membantu penyandang disabilitas? Sekitar hampir 45% ya mengatakan aksesibilitas. Oke, ini tentu pemerintah bisa gitu ya. Kemudian pekerjaan, pendidikan ini dan tapi menariknya ada sekitar 15%, 20 atau 15% itu yang mintanya adalah cari jodoh. Ini betulan ini menarik. Kalau soal pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan semacamnya oke lah. Tapi ada 15% yang mengatakan bahwa apa yang bisa dilakukan pemerintah adalah mencarikan jodoh. Nah ini tentu sangat menarik gitu ya. Tapi tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan persoalan itu secara ini ya. Mencari jodoh itu kan bukan kayak donor sperma kan, kayak
apa itu kawin suntik gitu yang ada di ternak gitu ya. Ini soal menjodohkan. Nah, ini menjadi menarik ya temuan saya dalam kasus teman-teman disabilitas. Ini saya lakukan di survei sekitar 40 orang lah kalau nggak salah, survei kecil-kecil. Nah, dari situ kemudian kita harus menyadari bahwa proses kebijakan publik, bahwa kebijakan publik itu harus dilakukan melalui proses yang benar. Ada proses-proses yang dilakukan, tahapan-tahapan yang dilakukan secara benar, ya. Kira-kira kalau kita sederhanakan seperti ini, kebijakan publik, ya, itu yang pertama adalah menetapkan agenda, atau kita sebut sebagai agenda setting. Yang kedua kemudian formulasi, atau pembentukan rumusannya, ya, kita mau buat kebijakannya apa. Ketiga yaitu pelaksanaan. Keempat itu adalah pemantauan atau MONEV, ya, monitoring evaluasi. Ini yang disebut sebagai implementasi. Nah, ini adalah proses-proses di dalam kebijakan publik, ya, yang dibangun dengan proses-proses demokratis seharusnya, ya, idealnya seperti itu. Jadi pertama itu ditetapkan dulu, ya, bagaimana sih kebijakannya, nah, gitu kira-kira. Apa sih yang mau kita bahas? Ada banyak sekali kepentingan yang harus kita selesaikan. Ada banyak sekali problem yang harus kita selesaikan. Kita mau nyelesain yang mana? Ini harus diselesaikan di sini. Kemudian kalau sudah, dibuatlah regulasinya. Kalau sudah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Di dalam proses pelaksanaan itu, bagaimana kemudian supaya pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan formulasinya, maka harus dipantau dan monitoring. Nah, hasilnya itu akan menjadi revisi bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya. Ya, oke. Kita sekarang lebih detail lagi, lebih pelan lagi. Ya. Dalam proses agenda setting, coba Anda bayangkan ada banyak sekali problem-problem masyarakat. Ya, problemnya banyak. Sedangkan sumber daya terbatas. Ini artinya baik orang maupun dana itu terbatas hanya untuk beberapa kebijakan, hanya untuk beberapa kebijakan saja. Nah, oleh karena itu dari problem yang banyak ini, bagaimana? Mana dulu yang diutamakan? Nah, ini yang kemudian dilakukan. Ya, menempatkan masalah atau persoalan agenda untuk dipertimbangkan. Bagaimana mempertimbangkan itu? Nah, ini kemudian menentukan rumusan masalah yang ingin dibahas. Rumusan masalah yang ingin dibahas, rumusan masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah yang ingin diselesaikan. Cara formal yang biasanya dilakukan di dalam birokrasi, biasanya dilakukan dengan namanya musrenbang. Ingat kemarin kita sudah berbicara tentang musrenbang. Jadi musrenbang ini adalah proses perencanaan atau proses agenda setting dalam menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah selama setahun. Ya, selama 1 tahun anggaran. Musrenbang dilakukan mulai dari level desa. Di beberapa desa biasanya masih ada ini cara mengumpulkan dari desa itu lewat musdes. Ya, ini yang disebut sebagai kemudian di bawahnya mungkin bisa jadi beberapa desa ada seperti musrenbang dus, musrenbang dusun atau musrenbang ya, kelompok ada petani, ada nelayan itu. Terus kemudian dibawa ke desa. Nah, di dalam desa ini kemudian dibawa ke kecamatan atau musrenbang cam, ya, beberapa desa.
Nah, musrenbang beberapa kecamatan ini kemudian dibawa ke kabupaten. Nah, kalau kita amati proses ini, kira-kira tahapan ini kan asumsinya gini. Bagaimana kemudian kepentingan dari bawah itu kemudian diadopsi oleh sistem, sehingga apa yang kemudian muncul dan menjadi agenda kabupaten itu betul-betul menjadi prioritas bersama. Itu asumsinya. Jadi semua akan berjalan lancar, jujur, tertib, dan adil, gitu ya. Sehingga kemudian akan berjalan lancar. Nah, pertanyaannya nih. Kira-kira proses paling rawan di dalam proses ini apa? Ada yang bisa membantu saya nggak mengidentifikasi? Halo Pak. Izin identifikasi Pak. Apa? Izin Pak. Iya silakan. Menurut saya menurut saya di bagian kecamatan Pak. Karena kan dari desa kan ada musrenbang dulu Pak. Nah terus dipilih diserahkan ke kecamatan, mensortir mana yang prioritas. Nah di sini yang menurut saya cukup rawan Pak. Ditambah lagi apabila sudah disortir maka diserahkan ke kabupaten. Nah menurut saya tambah rawan lagi Pak. Gitu Pak. Jadi sortiran yang prioritasnya itu yang masih nggak tahu ukurannya itu seperti apa gitu Pak. Menurut saya sih itu Pak. Iya betul. Memang itu yang sering terjadi. Jadi problemnya adalah dengan sistem seperti ini, biasanya yang terjadi adalah apa yang ada dari bawah itu ketika dibawa ke atas selalu ada yang terdistorsi. Katakanlah begini, setiap desa boleh memberikan 20 usulan di dalam RPJMD. Otomatis misalnya ada 20 desa, ini ada 10 desa saja, ini sudah ada 200 usulan. Di level kecamatan padahal hanya boleh diterima 50 usulan. Nah ini otomatis akan ada sekitar 150 usulan yang hilang. Ya kan? 150 usulan yang hilang. Karena yang di bawah adalah 50. Nah ini kalau kecamatannya katakanlah ada 10 lagi, berarti ada 500 usulan dari 10 kecamatan. Nah ini kabupaten bisa jadi hanya akan menerima katakanlah 200 usulan. Sedangkan enggak sampai 200 lah katakanlah 200 usulan. Berarti ini harus mendistorsi sekitar 300 usulan. Nah, proses ini akan sangat rentan dengan manipulasi, akan sangat rentan dengan twist oleh elit-elit yang punya kekuasaan. Apalagi dengan sistem politik seperti sekarang. Inilah yang menjelaskan proses korupsi dan semacamnya. Sebagai contoh begini. Katakanlah masyarakat mengusulkan adanya jalan. Ya. Anggaran itu hanya bisa misalnya 1.100 km saja untuk tahun itu. Perbaikan jalan cuma bisa 100 km saja. Nah, usulan yang masuk itu bisa 1.000 km. Setiap desa mengusulkan jalannya untuk diperbaiki. Padahal anggarannya cuma 100. Nah, pertanyaannya seorang bupati dari sebuah partai yang diusung oleh sebuah partai, kira-kira akan mengutamakan akan mengutamakan partainya dulu atau akan mengutamakan publik prioritasnya dengan sistem seperti sekarang? Tentu akan mengutamakan partainya. Banyak sekali studi kasus yang menunjukkan bahwa di banyak kabupaten prioritas pembangunan itu dilakukan oleh bupati hanya kepada daerah-daerah yang menjadi basis suaranya. Nah, ini faktualnya, ini faktual yang ya mau gimana lagi. Loh, ini nggak kelihatan ya. Nah, itu sering menjadi problem politis, gitu, problem-problem di dalam proses implementasinya.
Jadi Anda bayangkan tadi itu yang saya sampaikan ya, bahwa ada distorsi sampai ke atas. Nah, ini yang disadari atau tidak, diakui atau tidak, this is our biggest problem today. Ya. Nah, pada proses selanjutnya itu, nah ini pada proses agenda setting, menentukan mana yang menjadi agenda. Nah, program yang saya ceritakan ini kemudian bersambung menjadi problem-problem di dalam formulasi atau perumusannya. Nah, jadi masalah ya. Ketika mereka membawa masalah, maka butuh obat. Ya kan? Ketika membawa penyakit ya bawa obat. Bawa masalah ya butuh solusi. Maka kemudian formulasi itu sebenarnya adalah desain bagaimana mengatasi sebuah solusi. Namun memiliki prasyarat karena ini kebijakan publik seharusnya, yaitu masalah bersama, seharusnya ya idealnya ya, masalah bersama dan mengikat semua pihak. Masalah bersama dan mengikat semua pihak. Nah, formulasi ini penting untuk justru titik pentingnya itu di formulasi. Baik ini kebijakan yang bersifatnya ada anggarannya maupun kebijakan yang sifatnya mengatur. Ya, jangan membuat kebijakan yang itu sifatnya interventif meskipun kepada kelompok minoritas. Formulasinya ya, contoh misalnya dibuat aturan dilarang beribadah di rumah sendiri, dilarang melakukan kegiatan ritual ibadah di rumah pribadi gitu. Sebenarnya kan melarang kelompok minoritas, tapi kalau kelompoknya boleh, nah itu tidak tepat karena tidak mengikat semua. Jadi logik kebijakannya harus bersifat universal, ya, harus bersifat umum gitu. Nah, kemudian idealnya adalah penyusun kebijakan tanggap terhadap persoalan dan mengusahakan agar diloloskan oleh parlemen atau pemerintah yang terkait. Ya, jadi si desainer kebijakannya, nah ini biasanya yang isi adalah teman-teman dari Balek Badan Legislasi dan itu diisinya oleh tenaga-tenaga ahli. Saya dulu pernah bekerja di sana di DPR RI juga sebagai perumus. Nah, itu seharusnya melakukan riset yang mendalam supaya apa? Supaya rumusannya itu betul-betul akurat. Ya. Nah, kemarin Undang-Undang Omnibus Law itu menjadi ramai karena proses agenda settingnya belum selesai, formulasinya juga tiba-tiba langsung selesai. Agenda settingnya apa? Apa yang menjadi prioritas publik? Apa yang menjadi prioritas orang-orang yang berkepentingan? Saya mungkin orang yang tidak terlalu menyoroti soal hasilnya Omnibus Law karena saya lihat secara konten bisa saya pahami, baik yang mengkritik maupun yang membuatnya. Tetapi mungkin yang tidak tepat menurut saya adalah proses pembuatan kebijakan itu. Kebijakan publik tidak akan pernah menjadi concern publik ketika itu tidak melibatkan publik. Ya. Nah, di dalam kebijakan kemarin, kritik yang paling muncul adalah banyak pasal yang hilang, banyak pasal yang bertambah dan semacamnya. Nah, ini tentu tidak bisa disederhanakan hanya karena ingin mendatangkan investasi kemudian tidak memberikan proteksi kepada publik. Begitu juga ketika ingin memberikan proteksi pada publik, kepada para pekerja, bukan berarti kemudian mempersulit investasi. Nah, ini yang menurut saya tidak selesai prosesnya, yang kemudian menimbulkan masalah di belakang. Jadi, nah ini lebih parah lagi, kemudian terdistorsi dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan momen itu, mengambil panggung atas nama kekuasaan juga sebenarnya. Ya, itu. Proses yang benar adalah memilah sekian alternatif. Memilah sekian alternatif untuk kemudian diambil alternatif yang paling tepat. Ya, maka sebenarnya Anda juga bisa melakukan kajian terhadap RUU Cipta Kerja ya, meskipun banyak sekali ininya,
Anda bisa membuat sebuah peta penjelasan sedikit demi sedikit tentang the logic and consequence of RUU Cipta Kerja, yang sebenarnya itu adalah pekerjaan kita orang-orang politik, ya, menganalisisnya secara komprehensif dan memilahnya. Baik, ini pada level formulasi. Nah, pada level selanjutnya, sebentar, ini tengah hang lagi. Pada selanjutnya yaitu pelaksanaan atau implementasi. Nah, implementasi itu adalah mengimplementasikan atau melakukan atau menjalankan kebijakan yang sudah diambil. Nah, intinya adalah bagaimana rencana itu diimplementasikan dengan baik sehingga memiliki dampak seperti yang direncanakan. Nah, ini kemudian dilakukan. Ya, karena misalnya ada beberapa kebijakan yang itu memiliki konsekuensi anggaran, ada beberapa yang tidak. Kalau memiliki anggaran ya tentu harus sesuai dengan yang direncanakan. Nah, memang pada faktualnya akan ada inkonsistensi, akan ada mungkin improvisasi, atau mungkin ada inkonsistensi tadi, ada improvisasi atau inkonsistensi, ya, antara apa yang sudah didesain di dalam dokumen kebijakan dengan implementasinya. Tentu ini ada banyak alasannya. Bisa karena alasan yang positif, misalnya adalah agar dampaknya lebih tercapai, kemudian dilakukan improvisasi. Misal, contoh yang paling sederhana adalah seharusnya anggaran dilakukan, misalnya sedang ada program buat jalan, ya, atau gorong-gorong katakanlah, ya, membuat gorong-gorong. Seharusnya dilakukan bulan akhir-akhir bulan. Tapi ternyata setelah diprediksi, perencanaannya salah. Kalau akhir bulan itu akan cenderung musim hujan, maka dipercepat. Itu bisa jadi. Itu artinya dalam konteks yang positif. Atau dalam konteks yang negatif. Konteks yang negatif ya tentu terkait dengan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan ini dan semacamnya. Nah, proses implementasi ini menjadi titik poin apakah kebijakan itu berhasil atau tidak, ya. Nah, oleh karena itu, agar proses ini relatif terjamin keberhasilannya, maka perlu dilakukan namanya monitoring evaluasi. Kalau monitoring itu adalah mengawasi proses di dalam implementasinya, memantau, menilai penerapan apakah kebijakan itu sudah tepat dan sesuai dengan yang direncanakan, ya. Nah, sedangkan evaluasi itu adalah mengukur dampaknya, ya. Jadi ini dua hal yang serupa tetapi tak sama. Jadi Anda harus tahu bedanya mana. Mengukur apakah dampak yang direncanakan itu sudah sesuai dengan target yang ingin disasar. Nah, evaluasi itu menjadi sangat penting karena itu akan menjadi revisi masukan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya di masa mendatang. Nah, tentu di dalamnya, ya, di dalam proses kebijakan publik itu ada identifikasi yang lebih kompleks lagi, ya. Misalnya ada proses-proses legislasi jurisdiksi di dalam proses pembuatan kebijakan itu, ya, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, dan monef. Itu ada proses-proses, ya, itu ada proses-proses legislasi, ya, proses legislasi.
ada proses-proses birokrasi, dan ada proses-proses politisasi dengan adanya sosialisasi, mobilisasi, dan semacamnya. Proses-proses ini yang kemudian menentukan pembentukan atau perubahan sebuah kebijakan publik. Ya, jadi legal formalnya itu juga mempengaruhi, bagaimana kemudian implementasinya di birokrasi itu juga berpengaruh, dan bagaimana respon masyarakat dan semacamnya di dalam proses-proses itu juga berpengaruh. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan advokasi yang akan kita bahas belakang. Nah, teman-teman, itu penjelasan singkat saya terkait dengan proses kebijakan publik. Silahkan kalau mau ada pertanyaan terkait dengan kebijakan publik, sumonggo saya persilahkan.